Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Karismawati dari jurusan Sarjana Terapan Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini Indah bakal ngebahas 7 langkah manajemen kebidanan menurut Harney. Oke, next kita mulai. Oke, jadi tahap yang pertama itu adalah pengkajian. Nah, apa sih pengkajian itu? Jadi, pengkajian di sini maksudnya adalah kita sebagai seorang bidan di sini harus mengumpulkan data secara lengkap dari si klien kita untuk mengetahui riwayat kesehatannya. Nah, dalam pengumpulan data di sini ada 2 data yang harus kita kumpulkan. Yang pertama ada data subjektif dan yang kedua ada data objektif. Nah, apa sih data subjektif? Bagaimana sih mendatanya? Nah, jadi di dalam data subjektif ini yang pertama kita menanyakan keluhan dari si pasien, kemudian mengetahui riwayat kesehatannya, kemudian riwayat haid, riwayat kehamilan, riwayat persalinan, dan riwayat nifas. Jadi ada 6. Nah, selanjutnya data objektif. Apa sih data objektif? Bagaimana sih pendataannya? Apa-apa saja? Nah, jadi di dalam data objektif ini yang pertama ada pemeriksaan fisik, yang kedua ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan fisik di sini seperti palpasi abdomen, kemudian pemeriksaan dalam vagina, kemudian ada pemeriksaan anogenital. Nah, selanjutnya pemeriksaan di ruang laboratorium. Yang pertama itu kita melakukan uji pakis positif. Yang kedua adalah uji kertas nitrazin positif. Dan yang ketiga adalah ultrasonografi. Oke, jadi itu ya teman-teman tahap pertama. Selanjutnya kita lanjut ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini apa? Tahap yang kedua di sini adalah interpretasi data. Nah, apa sih interpretasi data itu? Jadi di sini ya, fungsinya interpretasi data ini untuk spesifikasi, diagnosa, dan masalah. Hah, seperti apa itu? Oke, jadi saya contohkan ya. Seperti misalnya Nyonya Maria yang berumur 19 tahun, hamil 13 minggu, kala satu fase ketuban pecah. Nah, jadi itu contoh dari spesifikasi masalah diagnosa. Next, kita lanjut ke tahap yang ketiga. Jadi, tahap yang ketiga di sini adalah identifikasi, diagnosa, dan masalah potensial. Nah, jadi di sini kita sebagai bidan harus menyiapkan atau menyusun persiapan antisipasi agar siap siaga dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Jadi kita di sini harus was-was nih, dalam kondisi apapun kita harus siap siaga seperti itu. Next, kita lanjut tahap yang keempat. Keempat ya, bukan kelima. Oke, jadi tahap yang keempat di sini adalah identifikasi tindakan segera. Nah, jadi kita sebagai seorang bidan di sini harus melakukan tindakan segera pada saat kolaborasi maupun konsultasi dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kondisi klien. Oke? Paham? Next, kita lanjut ke tahap yang kelima. Jadi, tahap yang kelima adalah rencana menyeluruh asuhan kebidanan. Jadi, di sini tugas kita adalah menyiapkan rencana asuhan kebidanan yang komprehensif yang telah ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Next, kita lanjut tahap ke-6. Jadi, tahap ke-6 di sini adalah pelaksanaan. Nah, maksudnya gimana? Jadi di dalam pelaksanaan di sini itu nanti adanya implementasi dan rencana asuhan yang sesuai atau yang bersifat komprehensif. Next, kita lanjut tahap ke-7. Jadi di tahap ke-7 atau yang terakhir, nah di sini itu dinamakan evaluasi. Jadi evaluasi ini memiliki keefektifan rencana asuhan yang diberikan, yaitu meliputi. Nah, yang pertama itu kita menanyakan apakah pemenuhan kebutuhan telah terpenuhi sesuai dengan
masalah atau diagnosis. Nah, kemudian yang kedua, rencana yang dianggap efektif jika pelaksanaannya efektif. Nah, oke guys, jadi sekian itu video dari saya. Bila ada kata yang salah, yang tidak disengaja maupun disengaja, atau kurang tepat dalam menyampaikan 7 tahap-tahap atau langkah ini, maka saya mohon maaf. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.